Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan audiobook dari buku Muhammad Sang Yatim. Pada part pertama kemarin kita sudah mendengarkan tentang sejarah lahirnya kota Mekah, yakni kota Mekah tadi. Mari kita dengarkan part keduanya ya. Selamat mendengarkan. Setelah kota Mekah berdiri, Nabi Ibrahim beberapa kali mengunjungi keluarganya di sana. Nabi Ismail sendiri diriwayatkan menikahi seorang perempuan dari suku Jurhum, tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Nabi Ismail menceraikan istrinya atas permintaan Nabi Ibrahim. Nah, kisahnya seperti ini. Suatu ketika Nabi Ibrahim sedang mengunjungi keluarga anaknya, tetapi istrinya Nabi Ismail tidak tahu kalau Nabi Ibrahim itu adalah mertuanya. Nabi Ibrahim pun menanyakan keadaan istrinya Ismail ini, dan istri Ismail pun menjawab kalau hidupnya senantiasa serba susah dan hanya memiliki sedikit harta. Selain itu, dia tak pernah memuji dan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Lalu sebelum pergi, ketika berpamitan, Nabi Ibrahim pun menitipkan salam untuk Ismail kepada istrinya ini. Salamnya seperti ini. Gantilah pintu rumahmu. Nah, ketika Nabi Ismail pulang, dan si istri menyampaikan kepadanya bahwa ada laki-laki yang berpesan kepada Nabi Ismail untuk mengganti pintu rumahnya, maka Nabi Ismail pun langsung faham bahwa ia diminta ayahnya untuk menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Ismail pun menikah lagi dengan seorang wanita dari suku Jurhum juga. Jadi istri yang pertama itu dari suku Jurhum, istri yang kedua ini juga dari Siti Jurhum, yaitu suku yang bermukim di Mekah tadi. Kali ini umur pernikahan mereka bertahan lama dan penuh berkah. Pada kunjungan ini Nabi Ibrahim menanyakan kepada istrinya Ismail, dan menantunya itu menjawab kalau ia senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan dan atas segala keadaan yang dilalui, baik itu manis ataupun pahit. Nabi Ibrahim mengucapkan selamat kepadanya dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada suaminya, yaitu Nabi Ismail, untuk mengukuhkan pintu rumahnya. Nah, kisah ini itu terdapat dalam hadis Bukhari nomor 3364. Setelah itu, terdapat dua peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah ini, mengunjungi Ibu Hajar dan anaknya yaitu Ismail. Kedua peristiwa ini memiliki dampak luar biasa terhadap persiapan arena dakwah Islam di kota Mekah ini. Peristiwa pertama yakni dikurbankannya Nabi Ismail ketika beliau masih kecil. Yang kedua yakni peristiwa pembangunan Ka'bah. Dua hal itu semakin menegaskan bahwa keberadaan Ismail dan ibunya di tengah padang pasir merupakan rencana Allah yang bervisi jauh ke depan. Akal manusia tidak dapat memikirkannya saat hal tersebut terjadi. Saat ketika Nabi Ibrahim tega, kita menganggapnya tega bahwa meninggalkan istrinya dan bayinya yang masih kecil di gurun pasir. Namun, ini adalah bagian dari rencana besar yang mulai tersingkap setelah beberapa kurun waktu berlalu. Berbagai momen dan peristiwa yang terjadi saling melengkapi, menghasilkan akibat yang saling bertautan.
Manusia mengira bahwa hanya mereka sajalah yang membuat sejarah. Padahal sebenarnya Allah ya teman-teman yang menuliskan segala takdir yang kita alami di dunia ini. Kisah kurban berawal dari mimpi Nabi Ibrahim yang sedang menyembelih buah hatinya Ismail. Padahal ia adalah anak sematawayangnya. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan bukanlah manusia biasa, beliau memahami hal tersebut merupakan perintah Allah. Sebab mimpi Nabi selalu benar. Sebagaimana mimpi sebelumnya ketika Allah memerintahkannya untuk meninggalkan anaknya di tengah gurun pasir. Nah, ini di tengah-tengah bacaan, Profesor Dr. Sameh Said juga menuliskan untayan kata cinta Robiah Al-Adawiyah. Nah, ini bunyinya seperti ini. Andai cintaku kepadamu abadi, niscaya cintaku buat yang lain tiada berarti. Jika cintamu dapat kucapai, maka semua akan terasa ringan, dan semua yang berada di atas tanah adalah tanah. Nah, ini puisi cinta Robiah Al-Adawiyah kepada Allah ya, untuk Allah ya. Jadi kepadamu itu untuk Allah. Setelah Allah menguji Nabi Ibrahim dengan meninggalkan anaknya di tengah gurun, dia kembali menguji Ibrahim dengan ujian yang lebih berat, yakni menghadirkan dalam mimpinya Nabi Ibrahim bahwa dia harus menyembelih anaknya Nabi Ismail. Lantas, apa yang harus dilakukan Nabi Ibrahim? Ternyata dia bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Maka Nabi Ibrahim sangat yakin bahwa mimpinya ini adalah perintah dari Allah. Sebagaimana diceritakan dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 112 yang artinya, Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepada anaknya, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anak itu pun menjawab, Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran kedua orang itu. Dan kami panggillah dia. Ini berarti Allah ya yang menyerukan. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. Nah, jadi setelah lamanya penantian Nabi Ibrahim untuk memiliki anak, lalu Allah anugerahkan Nabi Ismail. Nah, selanjutnya Nabi Ibrahim juga memiliki putra lagi, yaitu Nabi Ishak. Ujian yang ditimpakan kepada Ibrahim merupakan ujian dengan derajat tinggi. Dia melaksanakan perintah Allah dan memutuskan untuk mempersembahkan hal yang paling berharga dalam hidupnya, yakni anak satu-satunya. Karena pada saat peristiwa itu, Nabi Ishak belum lahir. Ada kalanya Allah menguji hambanya dengan kehilangan anak dan harta. Tetapi jika seseorang mempersembahkan anaknya untuk Allah, maka itu adalah hal yang luar biasa.
Memang para penyembah berhala terbiasa memberikan hadiah atau persembahan manusia kepada patung-patung mereka, tetapi itu mereka lakukan karena rasa takut akan murkanya berhala. Tetapi Nabi Ibrahim ketika mempersembahkan anaknya untuk Allah itu karena rasa cintanya kepada Allah, bukan karena rasa takut. Dan hal ini merupakan hal yang baru. Setan berulang kali menggoda Nabi Ibrahim agar mengurungkan niatnya, tetapi beliau tidak tergoda. Kemudian setan pun mendatangi Hajar, menakut-nakutinya akan niat suaminya. Namun ibu Hajar pun tidak tergoda. Kemudian setan menghampiri Ismail untuk membatalkan niat anak ayahnya. Tetapi bisikan setan tak dapat juga menggoda Ismail. Ketiga manusia beriman dan berhati suci ini berhasil menghinakan tipu daya setan. Disinilah Allah memberikan hujjah bahwa cinta Ibrahim kepada Allah adalah tulus dan ikhlas. Maka tatkala ujian ini berhasil dilalui, Allah mengukuhkan kepada keturunan Nabi Ibrahim bahwasanya Allah tidak ridho kepada seorang ayah yang menyembelih anaknya. Sebagaimana difirmankan pada surat As-Saffat ayat 107 yang berbunyi, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sungguh makna dari kisah kurban ini adalah untuk mengakhiri pertumpahan darah manusia. Karena pada zaman dahulu itu ada peristiwa pertumpahan darah pertama, yaitu ketika Qabil dan Habil ya. Insya Allah akan diceritakan pada part ketiga. Nah, untuk memutus pertumpahan darah yang sejak lama dilakukan, mulai dari peristiwa Qabil dan Habil, yaitu putranya Nabi Adam. Nah, itu diperistiwakanlah kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Maka Allah alihkan pisau dari leher Ismail dan diganti menjadi seekor kambing yang kemudian dijadikan sebagai kurban bagi manusia. Melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, Allah menginginkan manusia menjadikannya hikmah untuk direnungkan. Allah telah menguji Ibrahim yang merupakan Khalilullah atau kekasih Allah dengan ujian yang berat, bahkan ujian yang teramat berat, yaitu saat Allah meminta Ibrahim untuk mengukuhkan bahwa ketaatan kepadanya berada di atas segala pertimbangan apapun, walaupun itu dengan mengorbankan orang yang paling dia sayangi. Sebelumnya dia juga telah diperintahkan untuk meninggalkan ayahnya ketika sang ayah bersikukuh dalam kekafiran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai walimu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri ruginya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 23-24. Sungguh hikmah dari kurban Ismail adalah larangan penumpahkan darah manusia, sebab tidak seharusnya manusia disembelih layaknya hewan. Sebagaimana pula untuk mengakhiri ritual pengorbanan darah, manusia tidak diperkenankan memberi persembahan dengan darah manusia. Sungguh janji Ibrahim kepada Rabb-Nya adalah menjaga setiap jiwa dan menyucikan hati dengan cara berkurban. Ritual berkurban menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Hewan-hewan kurban disembelih berdasarkan kisah Ismail ini. Penyembelihan kurban dimaksudkan untuk menghidupkan kisah ini, begitu pula untuk menyucikan diri dan menumbuhkan empati kepada fakir miskin yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah
yang dapat mencapainya. Alhamdulillah, sekian untuk part kedua, yakni tentang peristiwa penyembelihan Nabi Ismail atas perintah Allah dan diganti dengan kambing, yang sampai saat ini momentum itu diperingati dengan hari raya Idul Adha. Jadi dari peristiwa ini teman-teman, kita bisa belajar bahwa ketakwaan kita itu benar-benar diuji ketika kita harus merelakan segala yang kita cintai, misalnya harta atau keluarga, untuk taat kepada Allah, untuk taat pada perintahnya Allah. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.